Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, pecinta bahasa Arab, kita kembali berjumpa dalam pembahasan tentang tata bahasa Arab yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Dan kajian kita pada hari ini adalah tentang fa'il. Istilah fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia tentang subjek, ya. Subjek itu adalah yang melakukan pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kalimat verbal adalah yang dimulai dari kata kerja, yaitu fiil. Kalimat nominal itu yang dimulai dengan isim. Kalimat verbal itu satuannya adalah fiil, fa'il, dan maf'ul kalau ada maf'ul, ya. Jadi ada kata kerja, ada pelaku. Nah, pelaku itu, kata kerja itu disebut fiil, pelakunya disebut fa'il. Kalau objek yang dilakukannya adalah maf'ul, ya. Itu jumlah fi'liyah istilahnya. Jumlah fi'liyah itu kalimat verbal. Kalau jumlah ismiyah itu satuannya adalah mubtada dan khobar. Bahasa Indonesia subjek dan predikat. Sehingga nanti kalau kembali ke subjek dan predikat, maka subjek itu orangnya, predikat itu kata kerja atau yang jadi memang ada perbedaan antara subjek predikat dengan fiil, fa'il, dan maf'ul. Subjek predikat itu mubtada khobar. Mubtada khobar. Jadi predikat itu ada kata benda, ada kata kerja. Kalau predikatnya kata benda, benda dan sifat misalkan. Zaid ganteng. Nah, gantengnya itu predikat. Ada dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi dalam bahasa Arab, Zaid ganteng itu karena gantengnya bukan kata kerja, maka masuk ke dalam jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Nah, kalau Zaid pergi, nah perginya itu kata kerja. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat verbal kan, Zaid pergi. Subjek predikatnya itu kata kerja. Subjeknya Zaid. Nah, sekarang jumlah fi'liyah itu adalah yang predikatnya kata kerja. Nah, gitu ya. Contohnya fi'il dan fa'il. Dalam bahasa Arab itu awal kata dari sebuah kalimat itu bisa kata kerja. Koma Zaidun. Fi'il, fa'il, ya. Iya, betul. Fi'il, fa'il juga sama. Fi'il, fa'il, dan kalau ada fi'ilnya membutuhkan objek, maka ada maf'ulnya. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu urutannya adalah dimulai dari fi'il, terus kemudian fa'il, kemudian kalau fi'il itu butuh objek, maka ada maf'ulnya. Ya, gitu ya. Zaid memukul anjing misalnya. Nah, Zaid itu fa'il, memukul itu fi'il, anjingnya maf'ul. Zaid. Tapi dalam urutannya, dalam bahasa Arab itu fi'ilnya bisa di awal. Doroba Zaidun al-kalba. Doroba Zaidun al-kalba. Dalam terjemahan tetap Zaid itu didahulukan karena tradisi bahasa Indonesia itu subjek itu di awal. Jadi kata kerja. Nah, sekarang kita membahas tentang fa'il. Fa'il itu adalah pelaku. Teks dalam alfiyahnya bisa saya
bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar fahuwa wa illa fadomirun istatar. Nah gitu. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar fahuwa wa illa fadomirun istatar. Wa ba'da fi'lin, setelah fi'il, fa'ilun. Nah setelah fi'il itu urutannya dalam kalimat adalah disebut fa'il. Ya. Fa'in doharo itu kalau nyata fa'in doharo, fahuwa fa'in doharo fahuwa ya, fahuwa itu artinya dohar, isim itulah fa'il yang zohar, yang dohir, yang nyata. Wa illa, maka kalau tidak nyata, fadomirun istatar, kalau tidak langsung muncul kata yang berbentuk bendanya, ya, fadomirun, maka berarti fa'ilnya adalah isim domir. Isim domir itu apa? Kata ganti. Istataro, yang tersembunyi. Nah, misalkan kan di dalam matan jurumiyah pernah dibahas ya. Jadi di dalam fiil itu ada domir. Jadi misalkan ada koma itu berdiri. Di dalam kata koma itu ada domir, yaitu huwa. Yaitu huwa yang merujuk kepada kata ganti orang ketiga laki-laki. Ya. Jadi kalau saya terjemahan wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar fahuwa wa illa fadomirun istatar. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Kalau kata yang terletak setelah fi'il itu adalah isim yang nyata, isim dohir istilahnya. Fa'illa kalau tidak nyata, kalau setelah fi'il itu nggak dijelaskan kata bendanya, fadomirun berarti fa'ilnya adalah isim domir. Berarti di sini ingin menjelaskan bahwa fa'il itu bisa isim dohir, bisa isim domir. Koma zaidun itu koma fi'il, zaidun itu isim, zaidun itu fa'il. Dan karena dia kelihatan zaidunnya, maka zaidun itu isim dohir. Isim dohir itu artinya jelas, kelihatan. Wa illa, kalau tidak ada fadomirun, maka fa'ilnya adalah isim domir. Seperti qala Allahu ta'ala, Allah berfirman. Tetapi setelah itu waqala aidon, ya, waqala aidon, Allahnya nggak disebut lagi. Berarti di dalam qala itu ada fa'il, yaitu huwa, isim domir yang merujuk kepada kata benda sebelumnya. Begitu ya. Penjelasannya, bagi fa'il ialah hendaknya terletak sesudah lafadz yang merofakkannya, yaitu fi'il. Ya, jadi urutannya biasanya kalau ada kata fi'il, terus ada isim ya, dan isim itu merupakan fa'il dari fi'il tersebut. Contoh, koma zaidun, komanya fi'il, zaidun fa'il, ya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia tetap Zaid berdiri. Nah, fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Ya, sebab kalau fa'il, misalkan koma Zaidun, koma itu fi'il, Zaidun fa'il. Nah, dalam urutan bahasa Arab, di dalam jumlah fi'liyah, tidak boleh dibalik Zaidun koma. Sebab kalau Zaidun koma berarti kalimat tersebut dimulai dengan isim. Maka aturan bahasanya itu bukan jumlah fi'liyah,
tapi jumlah ismiyah. Sebab dimulai dengan isim ya. Dalam terjemahan sih karena bahasa Indonesia selalu dari mulai kata benda, maka tetap saya. Nah sekarang kalau Zaidun koma, ya Zaid berdiri, berarti itu bukan jumlah fi'liyah. Ya. Sekarang koma Zaidun. Nah bisa juga fa'il itu dua, merujuk kepada dua orang atau kepada jamak. Ya. Dalam bahasa Indonesia, misalkan mahasiswa ya, mahasiswa itu tolibun. Mahasiswa berdiri, koma tolibu. Nah sekarang kalau dalam kalimat itu maksudnya fa'ilnya ada dua, tolibani kan dua. Maka komanya tetap satu, koma tolibani. Walaupun fa'ilnya jamak. Lebih dari satu. Dua mahasiswa. Bisa juga para mahasiswa. Kan banyak tuh. Tulabun. Tulab itu jamak dari tolib. Fi'ilnya tetap satu. Koma atulabu. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi koma tolibun. Bisa koma tolibani. Bisa koma tolibuna. Atau tulab. Nah, itu aturannya ya. Tapi kalau dibalik tulabnya atau zaidunnya dibalik, maka itu bukan lagi kalimat verb, bukan lagi jumlah fi'liyah karena dimulai dari isim, maka itu menjadi mubtada khobar ya. Nah gitu, jadi bedanya kalau jumlah fi'liyah itu fa'ilnya bisa jamak, bisa musanna, bisa jamak, bisa dua orang, bisa tiga orang, merujuk kepada mufrad, musanna atau jamak, tapi fiilnya tetap satu, gitu ya. Hah? Iya. Iya, iya. Jadi kalimat bahasa Indonesia juga begitu. Tetapi kalau diubah urutannya menjadi jumlah ismiyah, nah, maka kata kerjanya berubah. Karena itu kan hukumnya menjadi hukum mubtada dan khobar. Jadi kalau misalkan tolibani, terus mau ditambah fiil, maka nggak boleh satu fiilnya. Tolibani koma misalnya, salah itu, komanya yang salah. Begitu mubtadanya kata yang dua atau jamak, maka kata kerjanya itu mengikuti harus dua atau jamak. Itu aturannya aturan mubtada khobar. Kalau aturan fiil fa'il, maka fiilnya tetap gitu ya. Nah sekarang menurut madhab ulama Basrah ya, Zaidun koma huwa ya. Sekarang ada kata Zaidun koma huwa. Zaid dia telah berdiri. Jadi Zaidun koma huwa. Kalimat itu mubtada dan khobar. Sementara setelah koma itu ada huwanya. Sebab di dalam koma itu ada domir. Jadi Zaidun koma huwa. Jadi di situ ada contoh misalkan Zaidun koma ya. Zaid berdiri. Menurut madhab ulama Kufah harus diungkapkan seperti berikut. Az-Zaidani koma. Az-Zaiduna koma. Komanya tetap. Itu menurut Kufah. Menurut ulama Basrah maka fiilnya harus menyesuaikan. Az-Zaidani harus koma, ada alifnya. Az-Zaiduna komu. Gitu. Karena apa? Karena kalimat koma dan komu itu menjadi mubtada, menjadi khobar. Karena zaidnya
diawalkan ya. Diwajibkan mendatangkan alif dan wawu pada fiilnya. Lalu kedua huruf itulah yang menjadi fa'ilnya. Hal inilah yang dimaksud oleh Ibnu Malik dengan ungkapan wa ba'da fa'ala fa'ilun. Ya, sesudah fiil ada fa'il ya. Fa'in dohar kalau muncul ya. Fa'in dohar itu berarti bahwa fiil dan syibhul fiil harus mempunyai lafadz yang dirofakannya. Apabila yang dirofakannya itu tampak jelas, maka fiil itu membutuhkan lagi domir marfu, ya, domir marfu, ya, yaitu setelah koma itu berarti ada huwa, ya, gitu ya. Jadi itulah hukum tentang fiil dan fa'il, ya. Ya. Zaidun koma enggak. Zaidun koma huwa. Jadi koma dan huwa itu huwa tetap fa'il. Tapi secara keseluruhan Zaidun koma huwa itu berarti itu kalimatnya adalah subjek predikat. Tapi komanya menurut ulama Basrah harus ada huwanya. Jadi huwanya itu domir. Ya. Jadi kalau nggak kelihatan zaidnya setelah koma berarti di situ ada huwa. Koma huwa. Zaid dia telah berdiri. Ya sama saja. Iya betul. Ya penegasan. Apabila fa'ilnya tidak tampak, berarti fa'il yang dimaksud adalah domir, yaitu huwa. Jadi sebetulnya Zaidun koma cukup, tak usah ada huwa lagi. Gitu. Sebab di dalam kata huwa itu udah terkandung, di dalamnya ada domir. Zaid berdiri dia. Ya. Tapi kalau nanti setelah koma itu ada fa'il yang lain, ya itu berarti fa'ilnya adalah isim domir tersebut. Ya, jadi itu penjelasan tentang fa'il, ya, tentang pelaku. Kalau bahasa Indonesia ya predikat, subjek ya, subjek. Pelaku berdiri. Ahmad berdiri. Ahmad itu subjek, berdiri itu predikat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab boleh kata kerjanya di awal, koma Muhammadun. Ahmad berdiri. Ya, itulah pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang al-fa'il. Nah, nanti ada penjelasan-penjelasan lagi yang lain ya. Bagaimana hubungan antara fiil dan fa'il itu dari segi bentuk kata. Nanti pembahasannya berkaitan dengan ilmu shorof. Ya. Ilmu shorof sebab fiil itu bisa berubah bentuknya ya, sesuai dengan fa'ilnya, jenis. Sebab dalam bahasa Arab kan ada kata kerja, ada laki-laki, ada perempuan, ada satu, ada dua, dan ada jama. Jadi kategorinya cukup banyak. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.